Jadi Ibu buat contoh itu anaknya Bu yang nomor 2 tiga, sorry, anak nomor 3. Berdiri. Nah, sekarang kelas 3 SMP. Oh, kelas 3 SMP, Pawas. Adiknya yang baju hitam namanya Via. Oke, yuk kita mulai ya. Jadi itu sih intinya, kita berniat untuk sharing-sharing aja pengalaman kita, juga termasuk pengalaman membersamai anak-anak mempersiapkan TSUK tadi. Nah, untuk awalnya saya mau nanya dulu nih, buat bunda, ini tidak berlaku buat bunda-bunda yang lama, yang tanda kutip senior tadi ya, yang buat baru-baru nih atau yang anak pertamanya nih masih SD kecil atau SD 2 dan belum sampai tahap saya buka dan depresi. Harapannya apa sih? Kenapa sih masuk ke Sabin? Saya boleh minta 3 orang untuk ngasih pendapat atau menyuarakan isi hatinya. Malah deh. Harapan. Ya, kenapa masukin Sabin? Sama yang kedua, harapannya nanti kalau lulus ini anak jadi dastan seperti apa? Oh iya, abang ya, sekolahnya di sini, terus kurikulumnya Sabin yang sampai SD sebelumnya lagi baca, maksudnya yang atau akademik sebagai anak, jadi harapannya tapi bisa yang sesuai Sabin tahu untuk dirinya sendiri, bisa dirinya sendiri. Apa itu sih, mandiri, karena melihat anak-anak zaman sekarang kan banyak yang hidupnya itu masih kayak bergantung sama orang tua atau gimana, jadi berharapnya sih Dastan bisa mandiri. Jadi Mbak Mala lebih melihat ke kurikulumnya Sabin sama kemandirian ya. Siapa lagi? Mungkin apa ya? Mbak, maaf, boleh? Aku tunjuk aja ya. Kenapa Mas putra atau putri yang Sabin? Dan harapannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dulu alasan pertama kali masuk Film Satrio ke Sabin itu karena mungkin satu metode belajarnya di sini berbeda ya, karena kebetulan Satrio itu anaknya aktif, nggak bisa belajar itu nggak bisa diem gitu ya, diem dengerin lihat itu nggak bisa, jadi harus megang, harus bergerak gitu, itu salah satunya. Kedua mandiri ya, karena kalau dilihat dari untuk ukuran anak SD itu di sini tuh benar-benar sehari-harinya pelajaran yang prakteknya itu menuntut mereka itu untuk mandiri. Itu sih mungkin kurang lebih secara umumnya ya. Terima kasih banyak. Oke, kemandirian. Satu lagi, siapa yang bersedia? Atau aku tunjuk lagi nih? Bapaknya Mbak. Oh iya, Bapaknya. Jangan dia nanti saya ayah dari Kavi yang pertama kali kenapa saya pribadi juga pengennya menyekolahkan anaknya yang Islam ya Islam untuk kira-kira itu kenapa? Karena saya kalau itu karena saya ingin anak saya itu lebih banyak karena saya ingin anak saya itu lebih banyak berinteraksi dengan alam, artinya saya pengen dia itu bisa aktivitas outdoor itu lebih banyak lah ya. Karena kan itu kalau namanya anak itu pasti lebih energinya itu lebih banyak, jadi sangat bagus kalau kan kita di alam gitu. Kalau Islam sendiri juga lebih ke pendidikan anak juga
juga dari awal sampai akhirnya itu dengan nilai Islam. Nah tentunya ketika saya dengar ada sosok biasanya adalah teman-teman lingkungan, tentunya itu juga harapan saya sebagai orang tua adalah kegiatan itu bisa memupuk kemandirian anak saya menghadapi mungkin situasi kondisi yang di luar zona nyamannya. Itu sih lebih melatih kemandirian dia sih, lebih berani, lebih take risk, lebih apa ya, ya pokoknya lebih supaya bisa lebih beradaptasi dengan lingkungan di luar zona nyamannya, seperti itu. Jadi kalau dari saya ya, saya bisa mengerti. Kasih Ayah Kafi. Jadi tadi saya rangkum ya, ada yang karena kurikulumnya, kemandirian, interaksi dengan alam, terus sama ajaran Islamnya. Nah, saya lupa Mbak Wita. Nah, biasanya saya ngomongnya Bu Wita nih. Ini mulutnya, karena kebetulan Mbak Wita ini adalah juga salah satu fasil anak saya nomor 2 Altaf waktu SD 4 ya Mbak Sheila. Nah, jadi monggo Mbak Wita melengkapi di sini. Oke, jadi setelah kita dengar penjelasan harapan dari para ayah bunda di sini tentang kenapa kok masukin anaknya ke tajwid, maka kita mulai ya untuk mendengarkan sharingan dari bunda-bunda yang ada di sini. Kebetulan ada yang double agent juga nih, sebagai fasil dan juga sebagai orang tua murid ya gitu. Jadi mari kita dengar bersama, semoga apa yang dijelaskan atau dipaparkan oleh mereka ini bisa memenuhi paling tidak memenuhi harapan ayah bunda untuk nantinya keinginan atau cita-cita anak saya ini pengennya menjadi seperti ini dan menjadi bekal ke depannya. Oke, kita persilahkan langsung ke Bu Wita ya, Mbak Wita untuk menjelaskan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Mbak dan Bapak-bapak yang ada di sini sudah diberi kesempatan untuk hadir di sini dan mewakili suara sebagai salah satu orang tua dari Ananda dan juga Qadarullah yang kebetulan juga sebagai salah satu bagian dari Sekolah Alam Bintaro juga. Alhamdulillah ya, saya bicara dari pengalaman sebagai fasil dulu ya kepada Ananda gitu, selama membersamai Ananda. Kegiatan gitu ya, ini kan berbicara soal kegiatan ya, kegiatan-kegiatan atau capaian-capaian dalam kegiatan yang dicanangkan oleh Sabir gitu ya, itu semuanya insya Allah memang sudah ada tahapannya gitu, tidak langsung dari misalkan tidak ada urutannya gitu ya, langsung ke TNUK, itu tidak, semuanya penuh persiapan gitu. Dari mulai KB mungkin yang sudah KB TK di sini ya, anak-anaknya sudah belajar OTFA, mungkin dari KB cuma 4 jam, terus TKA sudah menginap tapi di sekolah, kemudian TKB menginap di luar, lanjut lagi ke SD 1, OTFA 1, SD 2 juga OTFA 1, dan itu menginap 1 malam di gunung gitu ya, di kaki gunung. Lanjut lagi ke SD 3 dan 4, masih OTFA 2. Di situ kita anak-anak semuanya juga menginap sama 3 hari 2 malam, dan ultimate-nya itu di TNUK gitu ya, ekspedisi ujung kulon selama 5 hari 4 malam, dan nanti kita insya Allah akan kembali lagi, akan ada backpacking gitu ya, backpacking itu di SD 6, dimana setiap program-program ini memang semuanya punya target-target tertentu gitu, yang pastinya emang untuk sequence gitu ya. Kemudian mungkin di sini ada ayah dan bunda yang khawatir
khawatir gitu ya, mbak-mbak di sini, bapak-bapak di sini khawatir. Bagaimana sih ini? Kayaknya TNUK tuh kayaknya ngerasanya ngelihatnya nih, wah berat, nanti trekking, persiapannya katanya jalannya jauh ya, Mbak Wita gitu ya, 15 kilo. Insya Allah semuanya sudah sudah diobservasi gitu, udah diperhitungkan. Kami juga di sini gitu ya, sudah ada konsultan kita juga gitu. Jadi semuanya insya Allah sudah dipertimbangkan dengan baik dan dengan matang gitu. Itu bicara terkait dengan program kegiatan luar di sini. Kalau untuk sebagai orang tua, gimana Aisyah anak saya di sini gitu ya, untuk kegiatan-kegiatan tersebut ya mungkin kelebihannya gitu ya, plusnya saya sudah tahu, saya sudah mengalami semua kegiatan itu sehingga tahu bagaimana runtutan kegiatannya dan tidak khawatir gitu. Di sini saya spill aja gitu ya, maksudnya insya Allah semua kegiatan di sini itu sudah diperhitungkan dengan baik dan dengan matang. Mungkin orang tua di sini support setiap kegiatan. Misalnya ada tahapan sebelum ke TNUK di kelas 3 ada intensif berenang. Jadi itu kan salah satu program-program yang nanti ujungnya untuk persiapan ujung kulon gitu. Kemudian nanti saat di kelas 5-nya persiapan-persiapan seperti matra air, gitu, trekking, dan itu tidak langsung berat gitu ya. Semuanya itu makanya kenapa dari KBTK yang dari sini mungkin dari SD 1 itu ada trekking juga gitu kan. Kita sudah Malibatu Medan, Gajah Malang, itu pun sudah di trek gunung gitu. Terus kemudian mungkin kalau yang kemarin ini ada nggak ya angkatan lintas alam? Ada nggak ya angkatan lintas alam mbak? Nggak ada ya? SD 5 kemarin. Nah mungkin saja nanti kedepannya kita akan merasakan entah itu gimana ya, maksudnya bagaimana kedepannya, mungkin saja program seperti lintas alam bisa berkelanjutan gitu. Nah lintas alam itu program trekking. Kalau yang sudah kemarin itu dari Cidahu, start di Cidahu, finish di Pasir Rengit. Jauh banget ya Mbak Wita dari Sukabumi ke Bogor finishnya. Jadi start dari Sukabumi, finishnya di Bogor. Nah itu kita biasa tiap orang. Kemarin sudah sempat ya lintas alam diadakan. Mungkin kemungkinan nanti ke depannya itu akan ada lagi sebagai sequence dari tadi tangganya seperti itu. Kemudian backpacking, mungkin di sini udah ada yang berpengalaman ya. Ada Mbak Antari, ada Bu E, ini mas saya manggil Bu E aja gitu ya. Jadi pada intinya kakak. Jadi pada intinya setiap kegiatan di sini ayah dan bunda, insya Allah semuanya sudah diperhitungkan dengan baik, semuanya insya Allah aman gitu ya, dan kita terus pantau dengan konsultan-konsultan kita, dan kita juga pernah itu ya masalah itu yang tsunami, iya itu pun kita sampai mendatangkan ya Bu ya itu pakarnya BMKG gitu. Jadi kita nggak sembarangan nekat gitu, semuanya sudah terencana dengan baik insya Allah. Mungkin dari saya segitu dulu ya. Mbak baik, ini kita langsung saja nih ke pakar kita nih, masya Allah. Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa berkumpul di sini dalam kondisi sehat, bareng-bareng, silaturahim, bahagia bareng, bermain bareng, mencari ilmu bareng-bareng, ya. Nggak ada kalimat senior, junior, kita sama-sama menimba ilmu. Intinya ketika setelahnya memasukkan anak ke suatu sekolah, kita harus mengenali dulu ya sekolah ini tuh gimana sih gitu. Kalau dulu ibaratnya kami dari angkatan awalun itu blank banget gitu kan, apalagi saya yang tahu justru suami begitu pindah ke sini, oh sekolah alam nih, apa sekolah alam gitu kan. Begitu masuk juga terkaget-kaget gitu kan.
fase-fase masa-masa di mana istilahnya kami bisa membersamai anak-anak kami hingga lulus SD. Ya, meskipun sebenarnya anak-anak masih betah di sini ingin melanjutkan sampai SMP, bahkan kalau ada SMA Bu tetap nggak mau keluar, tapi ya ada masanya kenyamanan anak itu harus kita alihkan. Jangan sampai kalau anak-anak kita nanti itu terlalu nyaman, mereka nggak akan bisa hidup di luar, gitu kan. Kalau kita melihatnya sekolah alam ini memang sekolah yang paling nyaman ya, seperti yang disampaikan ayah bahwa sekolah alam ini kasih harapannya Ananda itu bisa mendapatkan materi agama, kemudian agama menyangkut kalau akhlak, akidah, gitu kan. Alhamdulillah Sabit ini bukan sekolah Islam. Saya menyampaikan pesan dari beliau rektornya, Sabit itu bukan sekolah Islam tapi berbasis akidah, berbasis agama ya, akhlak, lebih mengutamakan kepada pendidikan akhlak selain alam ya. Alam karena memang namanya sudah alam, gitu kan. Alhamdulillahnya kalau pengalaman saya ketika waktu mulai memasukkan anak itu di sini, anak saya yang nomor 2 itu spesial banget. Sekolah ini opening itu 2008, di open house, masih hanya plakat di depan aja, sekolah alam, gitu kan. Kita penasaran masuk, ini masih belum ada semua, penasaran pengen nanya, gitu kan. Ternyata sekolah ini dipersiapkan untuk TK dan SD saja. Nah, waktu itu anak saya masih 2 tahun setengah. Karena anak saya belum bisa bicara, terlambat bicara, baru bisa bicara itu sekitar 4 tahun. Nah, waktu itu anak saya masuk ke sini itu 2 tahun setengah. Belum bisa bicara tapi sudah aktif banget. Makanya pinginnya ada fasilitas yang istilahnya buat dia naik pohon ataupun dia ngapain, gitu kan. Alhamdulillahnya tadinya sekolah ini belum ada PG. Alhamdulillah akhirnya dibuatkan PG. Kami bisa menitipkan anak saya. Awal 1 semester, 6 bulan anak saya nggak pernah disaum di kandang kambing. Saya nggak tahu di sekolahnya itu kalau waktu itu hanya ada fasil 2 sama helper, dulu namanya helper. Begitu ini dia dampingan helpernya bilang, Bun, Mas Mufis nggak pernah disaum. Terus gimana? Di kandang kambing, Bun. Astaga. Saya sampai ya Allah, akhirnya saya tungguin karena yang nomor 3 kan masih kecil juga. Akhirnya ya sudah, saya tungguin, alhamdulillah berangsur-angsur sampai anak saya itu juga terlambat membaca. Baru bisa membaca itu kelas 4 di sini. Alhamdulillah itu pun mereka dari sekolah itu alhamdulillah memfasilitasi itu pun gurunya itu sampai gimana ya Bu? Enggak apa-apa Bunda, tenang Bunda, sudah enggak apa-apa Bunda, nanti kamu akan kami bacakan saat UTS ya, kalau bahasanya UTS. Saya bayangin ya Allah, gurunya bacain satu-satu soal anaknya. Tapi alhamdulillah, padahal itu sudah kami fasilitasi buku atau apa. Beliau membawa ke sekolah buku. Aku bawa buku, kan belum bisa baca. Terus akhirnya ternyata cerita dari fasilnya, beliau bercerita itu kalau berdasarkan gambarnya ternyata. Masya Allah, saya bilang gitu. Akhirnya kelas 4 itu beliau mulai bisa membaca itu pun karena beliau minta ke gurunya. Waktu itu masih dipegang sama Pak Wilham. Beliau minta, B, ajarin saya baca dong B. Bagi alhamdulillah akhirnya bagi sabar memberikan pembelajaran, anak saya alhamdulillah bisa. Itu sekilas sejarah sekolah alam ya. Mungkin kalau tentang KMUK itu memang programnya sekolah alam, itu ibaratnya gongnya ya,
home-nya anak-anak sekolah alam itu karena di situ banyak sekali pengalaman dari yang mereka naik kano, dari mereka yang menyeberang, yang ya Allah itu sungai gede banget, panjang banget gitu kan, masih mereka ekspedisi mereka itu apa ya, di hutan belantara yang benar-benar hutan ini. Kalau angkatan anak saya itu sampai pernah ada ular melingkar di atas perahunya. Alhamdulillah, jangan takut ya tapi saya kasih gambar ada dedek nggak aja itu. Masya Allah, intinya karena di situ anak-anak sudah dibriefing, sudah diberi bekal, tenang ya, nanti saat ketemu tenang, tidak istilahnya tidak ada selama anak-anak dibekali ini selama kalian tenang, insya Allah hewan-hewan itu juga akan tenang, tidak akan mengganggu. Kita tidak mengganggu, hewan-hewan itu juga tidak mengganggu. Itu gambarannya. Karena dari situlah anak-anak bisa punya pengalaman, bangga gitu kan, begitu masuk di SMP yang istilahnya mungkin campingnya ada cerita juga yang campingnya cuma di depan halaman. Cuma di depan halaman gitu kan. Padahal dia udah gunung, udah istilahnya udah ke hutan tropis gitu kan. Itu pengalaman banget buat anak-anak. Insya Allah jangan sampai dilewatkan, sayang banget gitu kan. Itu tentang gambaran begitu. Nah, sekarang tentang fruit ya. Kemarin ada yang menyampaikan apa sih sebenarnya fruit itu gitu kan ya. Itu fundraising yang awal tahun kita angkatan pertama berangkat itu memang masih angkatan pertama itu murid sekitar cuman 11 ya kalau nggak salah 11 itu. Sekolah Alam Bintaro ini bergabung dengan Sekolah Alam Bekasi, masih bergabung dengan sana. Dan waktu itu ya istilahnya beberapa orang tua itu memang karena belum ada pengalaman pure membayar masing-masing. Waktu itu masih sekitar 3 juta ya kalau nggak salah ya, antara 2 juta 3 juta ya. Tapi itu tahun 2009 enggak sih, enggak deh, 2009 itu awal sekolah alam berdiri, berarti tambah 4 ya sekitar 2013 ya. Itu ya pokoknya angkatan pertama berangkat ekspedisi itu masih sekitar anaknya masih 11 itu bergabung dengan sana, belum ada pengalaman apa-apa. Dan di tahun seperti itu dengan biaya 2 juta 3 juta itu masih lumayan memberatkan gitu kan ya. Kemudian adik kelasnya itu 2 kelas tapi juga masih sedikit-sedikit, akhirnya berpikir gitu kan, yuk masih yang ayo kita dalam dana nih tipis-tipis gitu kan ya. Masih jualan sesama, terus ada yang nyari sponsor seperti itu. Intinya mereka ingin mengurangi beban mereka sendiri, intinya yang berangkat gitu kan. Kemudian dengan berjualan dengan itu akhirnya lumayan gitu kan, terbantukan gitu kan. Kemudian itu masih bergabung dengan Sekolah Alam Bekasi juga. Kemudian setelah itu angkatan ketiga itu alhamdulillah udah 3 kelas itu mereka Sekolah Alam berangkat sendiri. Masih gabung ya? Angkatan ketiga gabung sama Bekasi. Masih awal Oh sama. terakhir ada. Terakhir angkatan keempat. Itu masih sama Bekasi. Oh, Kita 33 anak. Angkatan kita yang mulai 30 sendiri. ya sih 30 udah berkurang 30 anak itu gabung Masih sama gabung ya. alhamdulillah. Ya, kemudian baru kami angkatan kelima itu karena 3 kelas itu alhamdulillah angkatan pertama 3 kelas ya berarti 2 kelas 3 kelas angkatan kelima itu alhamdulillah kami 65 anak akhirnya kami berangkat sendiri. Alhamdulillah sejarah dari fruit ini
turun temurun gitu kan, karena melihat para orang tuanya terlibat gitu, lumayan ya menguranginya. Awalnya ibaratnya buat kebutuhan kita sendiri, kesana-sananya alhamdulillah berkembang, jadi ibaratnya kita bisa membantu beberapa orang tua yang memang di saat pas keperluan itu tidak bisa terpenuhi, kita bisa membantu. Itulah kehebatannya Fruk ya. Sampai ke sini-sininya sebenarnya Fruk itu bukan sesuatu kewajiban, tapi ini sosial. Kalau dari ini awalnya yang buat kita sendiri, akhirnya bisa kita membantu yang memerlukan, itu subhanallah, masya Allah, itu kita ikut bangga gitu kan. Yang kekeluargaan, ibaratnya satu angkatan itu kita keluarga, apalagi kalau kita bisa saling membantu satu sekolah yang siapa saja yang bisa membutuhkan bantuan kita gitu kan. Alhamdulillahnya di sini itu terfasilitasi seperti itu. Dari pihak sekolah sendiri juga istilahnya mendukung apa yang kita kerjakan gitu kan. Alhamdulillah sekali gitu kan. Sabik itu sekolah yang benar-benar fleksibel kalau menurut kami ya, yang angkatan terdahulu gitu kan. Pengalaman sekolah di sekolah-sekolah lain itu yang ibaratnya nggak bisa komplain. Ibaratnya kalau sekolah ya udah, ini aturan sekolah begini. Ibaratnya kalau di Sabi masih bisa komplain gitu kan. Bu ini. Ya yang mungkin yang kelabakan fasilnya gitu. Kalau fasil yang udah lama bisa tenang, bisa menjawab ini sabar bun gini. Kalau fasil yang baru-baru gelagapan, udah tegang duluan, diteror sama emak-emak gitu ya. Harapannya ke depan juga kita bisa bersinergi dengan para fasil-fasil supaya istilahnya bisa saling mendukung. Kalau seandainya memang ada permasalahan, tidak perlu ada provokasi ataupun bagaimana, langsung aja langsung ke fasilnya boleh, langsung lewat manajemen juga boleh. Kalau pengalaman kami pribadi itulah fungsinya kalau ketika kita datang parent meeting, apalagi ketika kita punya kita tahu ya, maksudnya anak-anak kita, aduh anakku nih ya Allah gitu kan, ibaratnya punya kelebihan yang di luar batas gitu kan, itu kita lebih mendekati bersinergi dengan fasil-fasil. Kita datang sering gitu, Bu janjian, Bu boleh nggak ketemu di sini? Silahkan. Oh masih boleh kan Bu Rita, begitu ya Bu, begini-begini, ibaratnya bisa dikondisikan terkait misalkan ada permasalahan dengan ananda yang lain. Makanya kita sering-seringlah bersilaturahim dengan sesama, walaupun kesibukan kita masing-masing, hendaknya ini demi anak-anak. Kalau misalkan kalau ada permasalahan sama anak yang lain kan ibaratnya kita bisa, maaf ya Mbak, kemarin anakmu mukul anakmu gitu kan. Ibaratnya enteng gitu ngomongnya gitu kan. Beda kalau misalnya kita nggak sering kenal, anakku dipukul ibaratnya. Iya seperti itulah harapannya, bisa dalam keluarga besar sekolah alam ini aman, damai, sejahtera, bareng-bareng gitu kan. Kalau satu dicubit ya sakit semua. Enggak, jangan ya. Seperti itu. Terus kemudian sudah ya? Udah bicara durasi. Ya itu aja mungkin yang bisa kami sampaikan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, lebihnya hanya bertauaf, kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf lahir batin. Jika masih ada pertanyaan atau kemudian silakan. Setiap Jumat insya Allah saya selalu ada di sini. Kalau mau ngobrol, mau ini monggo. Gratis. Kalau mau WA 24 jam silahkan, tapi agak lama. Tapi kalau serius, insya Allah saya akan seperti kemarin pengalaman kita kelihatannya udah serius, udah janjian.
insya Allah saya langsung responnya cepat kalau serius banget. Saya kembalikan lagi ke jabatan atau langsung ke antri? Kembali ke moderator. Terima kasih Bu E atas pemaparannya tadi. Apa namanya? Mohon maaf, sepertinya agak molor dikit ya, Ibu MC. Agak sedikit molor karena ternyata di sini telah hadir Kang Umar. Kakang Umar ya. Kakang Umar ini lulusan SD Sabin juga. Nah, juga lanjut ke SM Sabin. Berapa? 12 tahun dari PG. Nah, dari playgroup sampai lulus SMP. Nah, jadi mungkin nanti Kakak bisa menjelaskan dari apa ya, menceritakan dari sisi apa yang sebagai siswa Sabin apa saja yang sudah dia dapat selama ini dan kenapa sih kok berkesan banget gitu, dan bahkan Kang Umar ini punya hobi fotografi ya, fotografi, dan seringkali beberapa event suka di hire nih sama tim Sabin untuk SM, untuk SD. Kemarin waktu graduation SD ya, waktu graduation saya nggak tahu yang angkatan lain, tapi graduation anak saya yang nomor 2 Altaf itu lulus 2021 ya, 2001 atau 2020 saya lupa. Itu memakai jasa dokumentasi dari Kakak Umar ini. Jadi nanti kita dengerin ya. Oke, kita lanjut ke Mbak Antari nih. Sepertinya banyak juga yang akan diceritain. Jadi monggo Mbak Antari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Antari, saya anaknya dulu 2 di Sabin. Yang pertama Bagas, itu seangkatan sama Mas Hafiz sama Mas Umar. Itu lulus SD-nya 2019, masuknya juga bareng ya 2010 pas PGB. Terus kalau Mas Hafiz duluan 2009 pas PGA. Terus yang kedua Ninja itu angkatan 8, lulusnya baru aja sekarang 1 SMP 2022, masuknya sama dari PGB 2013. Nah tadi kayaknya semua udah diceritain sama Mbak Apri ya, saya nambahin dikit-dikit aja. Jadi jadi ini untuk saya mau highlight yang tanya aja dulu ya. Jadi saya tuh pas awal kan karena anak pertama itu juga saya agak gimana ya, H2C gitu ya. Ke ujung kulon, anak SD seriusan nih gitu kan. Nah, apa? Halo. Nah, jadi pas awal kelas 5 gitu ya, itu mau ke ujung kulon gitu tuh, ya ini program sekolah gitu. Saya percaya sama sekolah gitu. Cuman kan ya namanya orang tua ngelepas ke ujung kulon tuh bertanya-tanya. Terus anaknya, kok mereka nggak pengen ya? Enak yang tadi deh. Enak yang tadi. Sana kedengeran nggak? Kedengeran semua nggak? Oh kedengeran. Kedengeran. Kisah dikit. halo. Oh. Nah, pas waktu awal kelas 5 itu aku kayaknya aku takut ntar ke ujung kulon gitu kan ya. Masih belum ngerti gitu. Nah, ini nih hebatnya fasil-fasil Sabin gitu ya. Sampai menjelang keberangkatan, ya mungkin nggak menjelang lah ya, maksudnya masih tengah tahun kan, itu kan ke ujung kulon kan semester keduanya ya, semester genapnya. Nah pas awal ini tuh udah anak-anak tuh kayak udah semangat 45 semua gitu loh mau ke ujung kulon, bahkan yang tadinya ragu-ragu terus aku nggak tahu aku mau ikut apa enggak gitu. Itu tuh saya juga sampai sama suami saya sampai heran, ini gurunya ngomong apa sih ini sama anak-anak bisa sampai semangat banget kayak gini gitu. Dan memang di yel-yelnya itu memang anak-anak tuh memang kayak udah dikondisikan gitu loh mau ke ujung kulon gitu. Terus yang luar biasa banget itu alhamdulillahnya tuh kan sejak angkatan ketiga, jadi anak saya sama Umar ya ini angkatan kelima yang ke ujung kulon.
Nah itu tuh kakak kelasnya, jadi waktu kita kelas 3 SD, itu kan kakak kelasnya beda 2 tahun, itu kan ke ujung kulon ya, yang kelas 5. Nah itu mereka dokumentasinya itu mulai pakai zero art. Dokumentasinya itu bagus banget gitu, kayak apa ya, kayak nonton film dokumenter gitu, bisa dilihat di YouTube gitu, yang angkatan-angkatan ya angkatan ketiga, keempat, kelima gitu ya, itu udah mulai pakai zero art. Itu tuh sampai nangis gitu loh lihatnya tuh, ya Allah anak-anak hebat banget gitu, sampai bisa ke ujung kulon, bisa menjalani ekspedisi seberat itu gitu. Ya memang dari Sabin sendiri juga persiapannya nggak main-main gitu. Dan sekarang mungkin lebih apa ya, lebih terarah lagi gitu, misalnya kayak kelas 3 harus bisa berenang gitu. Paling nggak jadinya kalau belum bisa berenang minimal nggak takut sama air. Kalau misalnya ini harus bisa satu gaya, pokoknya ada targetnya lah gitu, karena itu juga supaya siap juga gitu kan, nanti di ujung kulon kan main air juga gitu ya. Terus udah gitu persiapan OTVA 2 hari, terus kan kelas 3, 4 kan OTVA-nya 2 hari ya. Terus kelas 5 ke ujung kulon juga ada matra air. Matra air tuh itu kayak belajar, kan nanti pakai rakit gitu ya, belajar rakit, terus kano, terus penyeberangan basah gitu. Seru lah gitu kalau lihat, bisa lihat di YouTube deh itu ya, anak-anak tuh pada ngapain aja sih gitu. Dan kayaknya ya terus terang sih saya amazing banget ya, kok kayak ada ya anak-anak yang maksudnya umur-umur segini kecil-kecil banget gitu udah bisa hebat banget kayak gini. Dan sebenarnya nggak cuma Sabin aja yang ke ujung kulon itu. Sekolah Alam Depok, Sekolah Alam Bekasi, Sekolah Alam SOU itu juga ke ujung kulon gitu, sama programnya dan konsultannya sama. Kira-kira kayak gitu. Jadinya ya alhamdulillah banget nih komunikasi guru ke anak-anak tuh supaya anak-anaknya semangat, itu sangat-sangat membantu gitu. Terus setelah pulang itu anak-anak ya udah jelas lah lebih pede ya, maksudnya mereka udah pernah menaklukkan itu gitu, udah pernah naik kapal lewat laut, trekking masuk gunung, masuk hutan, terus begitu nyusur pantai. Itu tuh ya nanti mungkin Umar yang cerita ya rasanya gimana gitu kamu kalau pas habis dari ujung kulon. Nah pas dulu kan belum pandemi ya waktu angkatan ini, pas kelas 6 tuh backpacking itu sempat 2 malam menginap di rumah warga di Jogja. Kesananya naik kereta ekonomi dari stasiun Senen. Itu terus terang ya, kita orang tuanya kayaknya kebanyakan kayak ya biasa aja gitu. Ngelepasin anaknya backpacking tuh kayak nggak ada rasanya, karena udah pernah ngelepasin ke ujung kulon gitu. Jadinya oh ya backpacking, oh iya, maksudnya nggak sampai sedeg-degan kayak waktu kalau ke ujung kulon tuh kan kayaknya ya ampun anak aku mau nyebrang laut apa gitu kan. Nah kalau yang pas backpacking ke Jogja itu kayak orang tua lebih siap gitu, dan ya pengalaman anak-anaknya juga masya Allah sih gitu. Terus ya otomatis setelah menjalani program-program ini ya anak-anak lebih mandiri, yang jelas sih lebih mandiri, terus life skill tuh udah lebih dapat lah gitu. Terus oh ya ini sisi positifnya Sabin, banyak guru laki-laki. Itu salah satu pertimbangan saya waktu mau masukin, karena anak pertama saya kan laki-laki ya. Jadi saya tuh kan rata-rata TK atau sekolah-sekolah itu kan rata-rata gurunya tuh kan perempuan. Nah saya tuh pengen ada guru laki-laki, jadinya dia tuh melihat laki-laki yang baik, yang soleh, bertanggung jawab. Itu tuh figur lain tuh, maksudnya selain ngelihat orang tua gitu tuh saya pengen lihat maksudnya di sekolahnya tuh ada juga. Dan alhamdulillah di Sabin tuh guru laki-lakinya ya lumayan banyak. Tuh udah sih itu kira-kira yang jungkulonnya. Kalau yang highlight perangkatan ya, tadi udah disebut sih. Angkatan awal-awal tuh tadinya dikit, satu kelas malah ya, terus akhirnya ada 2 kelas, walaupun 2 kelas tapi cuma 33 anak. Itu sama Sekolah Alam Bekasi. Terus angkatan ke-5 ke bawah itu 3 kelas,
itu sendiri jadinya. Nah angkatan ke-6 setelah itu ada tsunami, ingat nggak? Jadinya kena tsunami akhir tahunnya ya, kalau nggak salah akhir tahun tsunami, akhirnya diputuskan ke Leuweung Sancang, itu nama ekspedisinya ekspedisi Leuweung Sancang ke Garut terus Jawa bagian selatan ya, kayak gitu. Terus habis itu angkatan ke-7 udah mau berangkat banget, terus pandemi akhirnya diundur setahun. Akhirnya yang berangkat itu cuma 20 anak. Ini angkatannya Mbak Anti ya, angkatannya Mas Altaf. 21 anak. Habis itu angkatan anak saya lagi, Nindya, itu angkatan peralihan. Jadinya alhamdulillah, tapi masih yang berangkat tuh masih lumayan banyak lah. Mungkin ya pokoknya lebih dari 50% lah. Mungkin hampir 70%. Nah itu peralihan, jadinya memang ada orang tua yang masih belum berani memberangkatkan anaknya ke Ujung Kulon. Nah setelah itu udah mulai wajib lagi kayaknya itu ke Ujung Kulon ya, sebagai program dari sekolah, karena emang sayang banget sih kalau nggak ikut. Terus angkatan berikutnya itu yang itu 1 tahun, jadi semester 1 ada yang ikut, semester 2-nya ada lagi yang sekarang kelas 6 dan kelas 5 gitu. Ya nanti angkatan ini juga akan jadi angkatan yang unik juga karena ada 4 kelas kan ya gitu. Ya udah kayaknya dari saya sekian, kalau nanti ada pertanyaan nanti pasti aja. Sekarang ke Umar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Umar Ibrahim Hanifah. Saya sekarang umur 15, bentar lagi mau 16 bulan Juli. Jangan lupa ya. Ya sekarang kelas SMA, walaupun mukanya mungkin sedikit bapak-bapak, tapi ya dia SMA. Karena sering banget kejadian kayak, oh ya Pak, silakan Pak, kalau beli minuman apa, dipanggil bapak-bapak gitu ya. Mungkin memang mukanya terlalu tua. Tapi ya sekarang udah SMA dan Umar ini dari TK sampai dari PGB sampai SMP tuh di sekolah terus. Karena kelamaan sih sekolah. Tapi worth it karena banyak banget pengalamannya. Karena ngomongin dulu dari SD gitu ya. SD itu kalau dari SD 1 sampai SD 4 itu kegiatannya yang utamanya gitu ya, itu biasanya camping terus gitu. Camping ya semalam, terus nanti mulai yang 2 malam segala macam. Nanti kelas 5-nya baru ke Ujung Kulon. Ujung Kulon ini itu seru banget karena itu kayak pertama kalinya pergi yang lama gitu sama sekolah, itu pertama kalinya sekitar 3 malam sama sekolah gitu kegiatannya di Ujung Kulon. Terus 4 malam ya? Oh ya seminggu, oh lebih lama lagi. Itu ya itu pokoknya lama banget dan ya itu akhirnya kayak lebih dekat sama teman-teman gitu, lebih banyak cerita gitu dan kita eksplorasi lah segala macam gitu, dan itu merupakan pengalaman yang sangat worth it gitu ya. Terus lanjut ke kelas 6 yang backpacking itu juga mirip kayak Ujung Kulon, lama juga, dan itu lebih kayak kalau Ujung Kulon kita nganggapnya masih agak tegang gitu karena kayak pertama kali lama gitu. Kalau backpacking tuh udah jadi kayak udah nyantai aja, ini mau main-main aja gitu. Jalan-jalan sama teman-teman gitu ke Jogja, dan kita tinggal bersama di rumah-rumah warga, namanya Induk Semang disebutnya, orang yang punya rumahnya itu. Dan orang-orang itu baik-baik banget. Beneran kayak bener-bener baik orangnya. Kalau Umar ingatnya dulu itu nama ibunya Bu Nur, itu baik banget, kayak setiap pagi dimasakin sarapan, terus kita sempat minta tolong diajarin buat bikin salah satu kuliner daerah situ, terus diajarin, bener-bener sabar orangnya gitu, sama suaminya juga sabar banget gitu, dan dikasih kamar gitu, kamarnya bersih, enak gitu, dan segala macam. Terus kalau dari teman-teman yang lainnya itu mereka kayak sayang banget karena pas pulang tuh dikasih barang apa gitu, kayak ini oleh-oleh gitu kan, mereka banyak pengrajin gitu ya, itu dikasihin produknya gitu, nih kalian bawa pulang aja buat oleh-oleh gratis kayak gitu. Terus
pas perpisahan tuh pada nangis-nangis gitu karena udah yang ngerasa kayak deket banget gitu, kayak bener-bener dianggap kayak anak sendiri di rumah induk semangnya itu induk semangnya baik-baik. Dan di sana kita juga banyak jalan-jalan. Kalau waktu di desanya itu ya jalan-jalan di daerah desanya, terus kita sempat datang kayak ke pabrik coklat itu, terus kita melihat waduk gede segala macam itu, kita ngeliat pabriknya. Terus kalau di waktu-waktu akhir tuh kita balik ke daerah kota dan kita itu jalan-jalan di daerah Malioboro. Kita juga nginepnya di dekat Malioboro seperti itu. Itu waktu SD. Ini mau lanjut nyampe SMP ya ceritanya. Boleh ini nyampe SMP? Mau nih cerita SMP? Aduh ya, oh ya boleh juga. Dan kalau waktu SD itu kayak pelajaran apa yang kita pelajari itu kalau dalam seluruhnya gitu itu kayak lebih diajarin buat jujur, sabar, dan kalau salah ya udah minta maaf aja gitu, nggak usah ngotot, nggak usah kayak sembunyi-sembunyi, nggak usah bohong gitu, udah jujur aja gitu dan harus sabar gitu. Kalau waktu SD-nya gitu itu pelajaran-pelajaran yang mungkin kayak lebih besarnya itu kita mendapatkan pelajaran seperti itu. Terus oke, SMP nih, nah, SMP ini udah lebih ini lagi nih, lebih pelajarannya lebih banyak lagi nih. Kalau di SMP itu kegiatannya lebih banyak lagi, misalnya di SMP baru masuk berapa bulan tuh kita langsung ajak keluar kayak ke sebuah apa ya, organisasi yang mendaur ulang sampah organik menggunakan maggot. Maggot tuh kayak ulat-ulat kecil yang dia nanti bisa jadi kayak lalat-lalat gitu. Nah itu dia mendaur ulang maggotnya, dia pakai buat apa, itu baru kayak didaur ulang semuanya itu digunain 100% gitu, kayak nggak ada yang kebuang kayak itu baru masuk kita langsung diajak jalan-jalan kayak gitu ya. Terus salah satu yang paling utamanya gitu itu kita kayak ikutan kegiatan survival. Jadi survival ini tuh adalah kayak camping tapi kita sendiri. Maksudnya bukan sendiri disuruh ke gunung, enggak gitu. Maksudnya bareng-bareng, terus nanti pas tidurnya gitu kita pakai tenda-tenda sendiri seperti itu. Iya. Bivak, iya bivak, nama tendanya bivak gitu. Itu dan kita disuruh kayak bener-bener kayak walaupun ada teman-teman di sekitar gitu, itu nggak boleh ngobrol gitu. Itu emang kayak peraturannya nggak boleh ngobrol, terus kayak cari makan sendiri gitu. Dan walaupun bisa dimakan sendiri tapi sebelumnya udah diajarin gitu, ini makan yang bisa dimakan, itu tumbuhan yang bisa dimakan ini gitu, nggak langsung kayak dilepas gitu aja, enggak, kita diajarin dulu gitu. Dan ya seperti itu survival gitu, itu benar ngajarin banget sih kesabaran. Dan kalau anaknya ikut survival dijamin pulang-pulang jadi anak soleh, jadi anak bersyukur. Kenapa? Karena di sana susah makan gitu, dia pasti kayak makan, udah makan alhamdulillah habisin gitu, jadi sisain gitu. Mubazir. Dan sayangnya waktu SMP kelas 1 baru 6 bulan itu kepotong sama corona sayangnya. Padahal waktu itu ada kegiatan yang mau dilakuin tuh, kita mau camping, mau ke gua gitu, jalan eksplorasi lagi gitu. Itu sayang kepotong corona, dan di corona itu kita ada satu kegiatan namanya BBM, atau SMP lagi BBM ya? Yang SMP iya. Belajar bersama maestro. Jadi kita dicari ini, kita ditanya-tanyain kita itu passionnya apa. Passion tuh kayak bukan sekedar hobi, sedangkan hobi yang kita jago gitu, itu passion gitu. Nah, BBW? Oh BBW nanti kelas 3, karena kan nggak bisa, ya itulah karena potong corona. Jadi kita dengan passion kita itu belajar dengan orang yang profesional di passion kita. Misalnya kayak Umar ini kan fotografi ya udah berarti pas kegiatan itu kita belajar sama Umar, belajar sama fotografer profesional gitu, ada belajar sama dia, belajar teknik-tekniknya, terus kayak dia ngasih tugas, coba kamu foto kayak gini yang kayak udah diajarin gitu, terus ya segala macam biar lebih jago gitu dalam bidang itu. Terus kalau yang lain mungkin bisa dibilang ada teman Umar yang suka musik, dia belajar bikin musik gitu, instrumennya pakai yang komputer gitu, yang pakai program seperti itu dia bikin gitu, belajar sama orangnya itu ada. Itu BBM. Terus kalau kelas 2 itu ada survival lagi, tapi survivalnya lebih naik level.
Dimana kalau yang ini itu kita survivalnya 2 malam harusnya, cuman karena emang lagi corona gitu jadi 1 malam lagi. Nah itu ya mirip kegiatannya kayak gitu, tidur sendiri, pakai tenda sendiri, itu nggak boleh ngobrol, terus kita ya bikin makanan sendiri, itu mirip lah survival. Terus baru kelas 3 nih, kelas 3 baru kegiatan-kegiatan lagi. Kelas 3 itu kegiatan yang paling seru itu, bukan paling seru, sebenarnya satu-satunya kegiatan karena kayak udah tinggal sisa 6 bulan ya udahlah dicampur aja semua dari kegiatan 3 kegiatan BBM, kontribusi untuk negara, dan ada satu lagi apa ya, magang. Itu disatuin aja, langsung disatuin gitu. Itu kita pergi ke Jogja selama 2 minggu, kurang lah 10 hari, sekitar 10 itu 2 minggu ya, sekitar segitu lumayan lama. Itu kita di sana magang dan kita tiap hari itu dikasih uang dan itu jatah buat sehari itu aja, dan itu kita pakai buat makan atau segala macam, buat transportasi juga gitu. Di sana kita belajar ngitung-ngitung uang lah, bukannya kayak bagi-bagi uang, ini uang buat makan, jangan dicampur sama uang ini gitu, segala macam ya. Udah kita pisah-pisahin lah uangnya gitu. Terus kayak pinter-pinter nyari harga gitu. Oh ya ini makanan yang murah yang ini gitu. Oh ini yang murah gitu. Ah nanti makannya ini pas malam kayak gitu, segala macam gitu. Terus kita juga nyuci baju sendiri gitu, terus nanti jemur gitu. Pokoknya diajarin buat mandiri lah gitu. Nah itu kalau di SMP itu pelajaran yang bisa dapat tuh, kita tuh kayak harus bersyukur gitu waktu kelas SMP itu, kayak bersyukur dengan apa yang kita punya, dari misalnya survival, syukurin lah makanannya gitu. Terus kayak waktu ke Jogja kan karena ngitung-ngitung uang sendiri ya gitu, jadi kayak kadang-kadang mungkin ada yang nggak tahu ya, mungkin ada yang suka, anak-anak mungkin suka sesuatu yang mahal, sesuatu yang apa gitu kan. Kalau habis dari Jogja itu kayak ngeliat-ngeliat barang tuh kayak murahan yang ini, jangan yang itu mahal, yang ini aja lebih murah, sama aja kok gitu, kayak gitu. Jadi kayak punya jadi pelajaran sendiri gitu, kayak nggak perlu mahal-mahal kok, kalau yang lebih murah juga kualitasnya juga sama, ngapain gitu kan, punya manfaatnya sama, nggak usah yang mahal-mahal kayak gitu. Terus itu dan setelah SMP di sekolah alam selama 12 tahun ya, karena di sekolah belum ada SMA-nya ya udah pindah. Tadi sempat pengen di SMA di sini lagi aja gitu, cuman katanya jadi sini kelamaan gitu, nanti kamu nggak kenal dunia luar ya udah, akhirnya keluar lah, pindah sekolah. Nah, Umar pindah sekolah ke sekolah Hello Motion. Ada yang tahu sekolah Hello Motion? Ya, ada. Oh, ada. Tahu lumayan ya. Nah, itu sekolahnya di dekat perempatan Duren, daerah macet ya kalau pagi-pagi. Wah, harus dong. Itu ya kenal dengan orang-orang baru, orang-orang yang berbeda gitu kan, jauh banget sama yang ada di sini. Karena kan dari dulu, misalnya 12 tahun yang lalu kan Umar pengalamannya beda-beda dong dengan mereka gitu. Nah kebanyakan dari mereka ini tuh kurang berpetualang gitu. Jadi karena waktu dari kecilnya di daerah perkotaan terus, atau di sekolahnya yang mau sekolah gitu aja gitu, supaya nggak banyak kegiatan keluar gitu. Mereka tuh sekarang tuh sering ngomong kayak, aku pengen deh jalan-jalan ke sini gitu. Terus kalau misalnya Umar cerita gini-gini, mereka tuh, masa sih, kok lu kayak gitu gitu, kayak wow gitu. Terus kadang-kadang suka kasihan aja sama mereka, kayak mereka cerita, gua belum pernah makan ini, padahal tuh makanan kayak makanan biasa banget gitu, maksudnya kayak makanan Indonesia banget, masa nggak tahu. Bahkan ada kayak belum pernah makan nasi kuning gitu, atau kayak bahkan nggak pernah keluar Jakarta gitu, kayak aduh kasihan banget gitu. Kayak ya karena mungkin mereka waktu kecilnya keseringan di sekolah doang gitu kan, nggak banyak keluar, akhirnya mereka pas gedenya pengen keluar gitu. Terus kayak, tapi sayangnya kan udah kayak SMA kan udah sibuk gitu ya, banyak belajar, tugas ya segala macam lagi, jadi kayak susah mau keluar. Atau enggak ya karena mungkin orang tuanya yang sibuk-sibuk ya, jadi mereka kerjanya nggak bisa jalan-jalan gitu. Karena kan misalnya kalau di sekolah gitu, kita jalan-jalan sama sekolah gitu, jadi kayak orang tua sibuk ya nggak apa-apa, jalan aja sama sekolah gitu, kayak gitu. Jadi kalau di sekolah ini itu pengalaman sih, dapat banget pengalaman dari jalan-jalannya, terus pelajaran-pelajarannya itu juga banyak. Jadi sebenarnya 12 tahun di sekolah alam walaupun kelamaan tapi worth it sebenarnya gitu. Dan karena banyak pelajarannya, akhirnya keluar sekolah tuh, masa keluar sekolah alam tuh karena udah sering banget diajarin begini untuk jadi anak baik segala macam gitu. Itu akhirnya pas keluar sekolah tuh kayak gak gampang
kepancing sama orang gitu kan, seperti yang mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak sudah tahu ya, anak-anak zaman sekarang nakalnya kayak gimana ya gitu. Akhirnya kayak kadang-kadang suka diajakin kayak gua nggak mau, ngapain sih gitu, nggak mau gitu. Kayak akhirnya bisa nyari orang-orang mana sih yang baik gitu, mana sih orang-orang yang benar tepat buat diajak sosialisasi gitu. Dan alhamdulillah nyampe sekarang teman-temannya baik semua gitu, nggak ada yang nakal teman-temannya gitu. Dan ya itu pengalaman dari sekolah alam, pengalaman Umar sama di sekolah alam sama 12 tahunnya. Itu sekian dari Umar. Ya, kita tepuk tangan dulu yuk buat testimoninya. Oke, terima kasih ya kakak buat penjabaran pengalamannya. Itu kan sesuatu yang anaknya langsung dapat. Jadi ayah bunda di sini kebayang. Itulah yang dirasakan oleh anak-anak yang sudah bersekolah di sini. Nah jadi ini karena udah bolak-balik diingetin waktunya ya, kita tidur waktu. Terima kasih sekali lagi buat semua yang hadir di sini, dari mulai Mbak Wita, Bu E, juga buat Mbak Antari, juga buat Kang Umar. Nah saya cuman nambahin sedikit aja. Jadi kalau dirangkum gitu ya, tadi soal kemandirian, dapat banget. Mandiri tuh di samping itu dapat banget. Mandiri dalam arti gini, ini kebetulan Kang Umar jago banget ya untuk public speaking di depan, karena angkatannya Kang Umar ini saya inget banget waktu SM1 pada ikut public speaking semua ya, banyak kan yang ikut ya? Iya banyak, dan SMP tuh banyak presentasi. Nah ya, jadi waktu kan ada ekskul public speaking, jadi mereka terbiasa. Ada anak yang memang ekstrovert dan mudah berbicara ya jadi seperti ini, tapi rata-rata angkatannya Umar tuh seperti itu. Anak saya kebetulan yang di atasnya Umar itu anaknya pendiam. Tapi yang dibilang Umar tadi bahwa lulusan Sabin itu biasanya tidak terpengaruh, benar. Jadi walaupun dia anaknya aktif kayak apa, introvert kayak apa, dia yakin sama prinsipnya dia. Yang lain mau ngapain, bodo amat, saya gini. Ibaratnya gitu ya, Kang Umar, gitu. Itu. Terus yang kedua, hal-hal kecil deh, terutama ibadah rutin. Sholat itu gampang nanti udah kayak otomatis aja. Bahkan kita juga kalau misalkan ke mall-mall kayak gitu, lagi jalan-jalan, justru remindernya tuh anak-anak kita, mah ini udah mau azan nih bentar lagi, ayo cepet cari sholat. Itu hal kecil. Terus minum dan makan ya. Kalau minum dan makan otomatis di supermarket di mana pasti tiba-tiba jongkok. Itu udah kayak hal-hal kecil seperti itu gitu. Nah itu dari sisi anak-anaknya ya. Jadi sesuatu hal yang berupa habit itu kebangun gitu. Nah yang terakhir adalah kalau dari sisi orang tua adalah yang saya pelajarin banget, mungkin dirasain juga sama bunda-bunda yang di sini yang anaknya sudah lulus, adalah menyekolahkan anak disabilitas itu yang sekolah bukan cuma anaknya, orang tuanya tuh sangat belajar, karena kita belajar untuk melepaskan, menitipkan anak kita sepenuhnya pada Allah. Karena begitu kita berangkat ujung kulon itu kita nggak bisa apa-apa kan, jauh, kadang-kadang PAK juga nggak bisa dihubungin, kita nggak ada sinyal. Saya waktu angkatan kakak kelasnya Umar di SM itu survival, kita 24 jam nggak ada berita, satu pun foto nggak ada, WA pun nggak ada. Dan sementara kita tahu anak kita di gunung berkemah sendiri-sendiri, jarak 7-10 meter antara teman-temannya, gelap gulita, ya kan? Gelap gulita, cuman modal headlamp, dia cuman dibekelin biskuit berapa biji sama kurma gitu. Jadi benar-benar ya Allah, gitu. Itulah pelajaran. Itu sih intinya. Oke. Jadi kayaknya kita udah lewat dari waktunya. Nah, dari pemaparan itu semua, kebetulan di sini ada tim dari SD 4 Fruk ya, yang saat ini sedang menjalani kegiatan Fruk ini untuk persiapan nanti di SD 5 untuk
dibuka nanti. Nah, siapa? Mbak Dian apa Mbak Golu mau ngomong? Jadi dimohon untuk, jadi acara apa kegiatan ini sebenarnya diminta partisipasi dari semua angkatan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi sudah disampaikan oleh para narasumber ya, biasanya kalau untuk pelaksanaan ekspedisi TNUK itu pada kelas 5 itu 1 tahun sebelumnya itu diadakan fundraising ya. Jadi fundraising ujung bulan atau kita biasanya sebutnya FRUK itu. Ada 3 kegiatan yang biasanya dilakukan. Yang pertama adalah yang selalu kita lihat kalau hari Jumat itu ada bazar FRUK. Ada bazar FRUK. Nah, ini kita bisa bisa saling support. Misalnya ayah bunda itu punya suatu produk makanan atau apa itu bisa dititipkan. Jadi nanti ada biasanya ada perjanjiannya, misalnya dijual berapa gitu. Jadi titip jual gitu ya. Itu yang pertama adalah bazar FRUK yang biasanya diadakan kalau SD ke ujung kulon itu hari Jumat. Yang kedua adalah event. Jadi biasanya kadang ada nanti kalau ada informasi dari komite atau apa tentang event fundraising, nanti tolong ayah bunda bisa support ya, bisa jadi peserta atau bisa ikut menyebarkan informasinya kayak gitu. Terus yang ketiga nanti ada sponsorship. Kalau sponsorship misalnya ayah bunda bisa berkenan untuk misalnya aku bisa nih mbak jadi misalnya narah hubung sama misalnya perusahaan itu, aku tahu nih siapa yang bertanggung jawab. Biasanya kalau yang ACC sponsor itu aku temennya atau misalnya saudaraku atau apa, nanti kita bisa saling membantu support gitu. Nah kalau untuk bazar ini biasanya anak-anak itu kalau pulang sekolah bisa jajan gitu ya. Jajannya sih nggak banyak-banyak biasanya ya, tapi kadang jadi kalau saya dulu sebelum saya concern banget sama FRUK itu, saya sama anak-anak itu kan anak-anak tuh saya ada kesepakatan hari jajan ya. Hari jajan kalau dulu sebelum saya terlalu concern sama FRUK itu anak-anak biasanya ngajakinnya ke Indomaret, ke minimarket lah kayak gitu. Nah setelah ada bazar ini, terus saya sama anak-anak bersepakat nih, gimana kalau kita nggak usah mampir ke minimarket, kalau pulang sekolah kita jajannya di sekolah aja tapi hari Jumat gitu. Dan ternyata anak-anak bersepakat, akhirnya ya udah sama anak-anak sepakat kalau jajan ya cuma di hari Jumat di bazar sekolah aja. Alhamdulillah anak-anak juga nggak nagih-nagih lagi kalau misalnya ke minimarket atau apa, karena ya sebelumnya udah ada kesepakatan itu. Selain itu, jadi yang merasa seneng kita semua ya. Jadi anak-anak seneng, anak-anak bisa jajan, terus bisa membantu kakak-kakak yang mau berangkat ke ujung pulau juga dengan dana yang masuk di bazar FRUK itu. Gitu aja sih Mbak Anti. Jadi kalau teman-teman dari SD 2 ya, ini saya masih masih minim sekali ya supportnya ya. Support itu tuh nggak harus untuk jajan aja. Misalnya teman-teman ayah bunda sekalian tuh punya makanan atau apa itu yang bisa dititipin, dan biasanya mungkin kalau dijual di luar itu laris banget, itu bisa loh kita bisa dititipin dijual di bazar FRUK ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau titip jual bisa menghubungi kami aja di yang bisa hubungi saya atau Mbak Galuh juga bisa. Siapa aja yang Mbak Galuh ada di sini. Mbak Galuh atau saya juga bisa. Pokoknya mana aja yang penting yang bisa dihubungin, kita saling support aja deh. Gitu aja Mbak Anti. Terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Mbak Dian, Mbak Galuh. Semoga dilancarkan dan semua akan ada tambah partisipan ya. Nah, ada pesan lagi tambahan? Ya mohon didukung aja selalu, karena FRUK itu dari kita untuk kita, dan begitu pun juga nanti
pada giliran saatnya kita tuh juga begitu, pasti akan merasakan itu. Jadi kenapa Playdate ini juga ada, ya supaya kita kenal dulu, karena kan kita angkatan pandemi ya gitu. Jadi untuk mengumpulkan ibu-ibu yang aktif aja itu sulit gitu. Untuk kalau saya sama ini kebetulan memang sudah sering ketemu sama orang tua yang lain gitu, jadi ngeblendnya cepat gitu. Makanya ini tuh butuh banget, karena nanti tuh kita gimana gitu kalau kita nggak kenal gitu sih. Minta tolong dukungannya dan jangan lupa jajan. Oke, tambah satu lagi yang sedang fundraising bukan cuman Fruk, satu lagi ada di hari Selasa itu SM. Kalau yang SM juga mohon dukungannya, mereka fundraising untuk trip lintas negara Singapura Malaysia, dan itu biayanya lumayan besar. Dan satu lagi Bapak Ibu, jangan underestimate hasil basar ya. Hasil basar itu gede loh. Zaman angkatan saya aja, maksudnya yang lulus 2020, bazar belum sekeren sekarang ya. Sekarang udah tertata banget. Nah, itu pertama kalinya ada online dan offline. Hasil basar tuh total bisa sampai antara 80-100 juta. Jadi itu bisa mengurangi biaya untuk TSUK, dan bahkan mungkin kadang-kadang bisa bersisa untuk backpacking. Maksudnya bazarnya sendiri bisa lanjut. Gitu aja. Oke, kayaknya udah. Sekali lagi terima kasih kepada semua narasumber kita di sini. Semoga apa yang sudah disampaikan. Sebenarnya sih maunya ada Q&A, tapi kayaknya waktunya udah molor. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan langsung aja ke salah satu dari sini. Oh, masih bisa satu atau dua katanya. Ada yang mau bertanya atau komen? Mungkin dari para ayah setelah mendengarkan, apakah ada pertanyaan atau bunda-bunda? Belum ada. Oke. Ya. Oh, Teh Alit nih, bundanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya mewakili yang baru-baru kali ya. Dulu saya waktu pas pertama kali ngirim anak saya ke Ujung Kulon kan ya tegang juga ya, sempat mikir gitu gimana ini anak gadis lagi waktu itu kakaknya. Sekarang udah di universitas kakaknya. Jadi anak saya tiga-tiganya produksi. yang pertama sekarang udah kuliah, dia lulusan SD sini, tapi SMP di luar. Karena dia ternyata nggak menyukai camping ya, jadi nggak mau katanya di sini. Terus nggak lanjut jadi dia. Oh yang ini kebenaran dari awal saya udah nanya, kamu benar mau di sini? Ya, jadi silakan. Diteruskan. Yang ketiga udah ikut kakak-kakaknya aja. Nah sekarang paling orang tua yang baru mungkin bertanya, apa sih nanti yang akan dirasakan si anak gitu ya di Ujung Kulon gitu. Mungkin kakak bisa cerita, tegang nggak sih, takut nggak sih waktu di sana gitu. Mungkin kan orang tua pasti mikirnya gitu ya, anak gue bisa nggak dia di sana gitu. Ya itu aja sih, coba. Ya, assalamualaikum. Oke. Gimana sih yang dirasain anaknya? Kalau karena di sana sama teman-teman gitu ya, jadi sebenarnya nggak mikirin banget kayak takut nanti gimana nggak mikirin gituan. Palingannya tuh kangen rumah doang. Apa sih namanya kalau kangen rumah? Ya homesick, pada homesick gitu. Ada yang nangis karena homesick segala macam lah gitu. Nangis, mama, banyak. Cuman ya kalau masalah itunya mah dia lama-lama juga terbiasa, udah lama-lama ya udah ikuti jalan aja sama teman-teman gitu, kegiatannya juga banyak, jadi dia nggak akan bosan lama-lama dia ingat rumah, ingat mama, ingat papa gitu kan, jadi homesick gitu enggak. Dia banyak kegiatannya gitu kayak trekking ke pantai, terus atau enggak apa ya namanya, bukan diving, snorkeling,
terus kano yang pakai kapal gitu-gitu, apa dayung itu banyak kegiatannya. Jadi udah bakal lupain lah masalah kayak khawatir gitu mah udah nggak bakal kepikiran gitu. Jadi kayak udah lupa aja jadi seneng aja gitu. Karena banyak teman gitu, banyak guru gitu. Udah kayak gitu sih. Udah. Oke, makasih Umar. Saya tambahin sedikit ya terkait kegiatannya tadi dari siswa mungkin ya. Ini sebagai yang pernah mengikuti gitu ya kegiatan Ujung Kulon, pasti ya seru. Kita di sana akan kurang lebih itu bolak-balik nyebrang itu 8 kali. Itu gambarannya. 8 kali kita naik kapal, ada yang mulai dari 45 menit, 3 jam gitu ya, 1 jam bahkan ya kurang lebih segitu, paling lama 4 jam ya, middle-nya 2 jam. Waktu zamannya Umar ngerasain ombak nggak Mar? Ombak tinggi? Ombak enggak. Enggak Ya ya? si nelayannya juga kayaknya nyari-nyari waktunya juga. Betul, Waktunya betul. udah dipasin gitu jam segini mah ombaknya tenang gitu. Nah iya, mungkin zamannya Umar masih bisa ini ya, masih bisa terdeteksi dengan baik ya. Mungkin makin kesini nih kan ini ya isu climate change itu kan udah kita kayak nggak tahu, bahkan nelayan aja gitu ya kan. Untuk ke laut itu nggak lagi manfaatin kapan angin darat, kapan angin laut gitu. Dan beberapa kali, kemarin 2 kali sih ya, itu yang paling kena ombak banget yang katanya Ninja. Wah itu Masya Allah. Tapi ya yang Masya Allah memang kita berserah diri kepada Allah gitu ya. Kita percaya semua ini memang punyanya Allah ya. Insya Allah semuanya kalau kita minta tundukan semuanya alhamdulillah lancar gitu ya. Itu teman-teman gak ada yang merasa khawatir banget. Bahkan mereka anggapnya seru, padahal sebagai pendamping udah dikir ya Allah nak gitu kan. Ya itu mungkin 30 menit pertama, sejam kemudian ya mabok gitu ya, mentara segala macam. Tapi alhamdulillah nggak ada yang kapok gitu ya kan. Nanti kegiatan di sana ada jungle trekking ya, Umar yang ngerasain ya. Kita trekking kayak nggak seharian juga, setengah hari. Iya, setengah hari. Dari jam 7 ya Mar ya? Iya. Dari jam 7 sampai zuhur. Nah itu jungle trekking. Umar waktu itu keadaannya basah nggak? Hujan apa terik? Hujan. Nah itu kalau jungle trekking pas hujan lumayan ya Mar ya? Ya. Basah gitu kan, tanahnya anjlok gitu. Tapi Masya Allahnya pas keluar pantai gitu ya, kita susur pantai itu terik gitu, terik. Dan di situ Umar hujan gak Mar? Mendelep ya pasirnya? Iya lumayan. Terus habis trekking juga kita penyeberangan pasti, jadi Iya. mau kering atau enggak ujung-ujungnya basah juga. Nah itu. Tapi pas sudah sambil jungle trekking, susur pantai, terus kita nyemplung ke laut gitu ya Mar, jadinya enak gitu. Setelah itu yang paling tunggu-tunggu snorkeling. Nah ini snorkeling ini waktu zamannya Umar kelihatan bagus nggak Mar? Bagus, kelihatan. Bagus, ya alhamdulillah. Jadi memang kalau spot snorkeling dilihat dulu ya ada arus atau enggaknya seperti itu. Insya Allah teman-teman saat canoeing juga ya, mungkin Umar pernah melihat ular piton ya. Kecil lah. Kecil. Iya. Kalau kemarin kita sempat sampai 2, kita belum pernah menemukan badak. Padahal ekornya badak gitu ya. Tapi qadarullah dari Sasi sudah menemukan sekali, dan itu pun dari penjaga pun jarang tertangkap kamera trap. Itu sesuatu yang memang jarang gitu ya. Sekali itu ya alhamdulillah gitu ya, beruntung ketemu badak. Mudah-mudahan nanti angkatan kita karena banyak gitu ya, siapa tahu ketemu badak. Gitu sih. Kalau untuk di sana bagaimana, bahkan ya Masya Allahnya ajaibnya gitu ya, anak yang udah dipesan-pesan sama orang tua nih, Bu, anak ini sangat alergi ya, pokoknya kena ikan sedikit aja udah langsung tuh bengkak-bengkak. Di sana Masya Allah nggak ada. Dia makan ikan, nanti kamu ini kenapa? Nggak apa-apa Bu, orang nggak apa-apa, enak. Makan terus, kita khawatir udah siap-siap citrizin ya kan. Ternyata nggak apa-apa. Alhamdulillah Masya Allah, mungkin karena nggak tahu ya, karena mungkin happy ya, ada hormon endorfinnya itu ya. Akhirnya nggak kenapa-napa gitu. Dan Masya Allahnya mereka pasti pulang dengan segudang cerita yang nggak akan, Insya Allah nggak akan terlupa ya. Itu aja tambahannya, makasih Umar. Oke, terima kasih buat tambahannya. Semoga itu bisa menginspirasi buat ayah bunda semua, dan bukannya khawatir atau takut, malah menjadi semangat untuk menyemangati anak-anak untuk
Oke, nanti pokoknya menanti masa TNUK itu. Oke, demikian sesi untuk open mind saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke ibu-ibu MC. Terima kasih Mbak Anti yang sudah membantu sebagai moderator. Terima kasih kepada Mbak Wita. Aduh, saya juga masih harus membiasakan diri ya. Untuk di sini mungkin kita panggilnya Mbak Wita dan Bu Apri dan Bu Antari. Terima kasih semuanya yang sudah meluangkan waktu berbagi pengalaman dan berbagi cerita kepada kita semua. Semoga setelah mendengar cerita malah jadi worry ya. Semoga malah jadi tambah excited, semoga tambah keikhlasan kita untuk ya memang insya Allah kita ikhlas untuk melepaskan anak-anak nanti mendapatkan pengalaman baru ya, amin. Nah ini kok kita ada apa nih Mbak Div? Sebentar, ini saya lagi menyiapkan bag sound. Oh siap. Ini kok ada perlengkapan packing ini untuk apa ini? Tadi awalnya kan gelar matrasnya ya, terus kebayang mungkin, oh kita mau yoga sama-sama. Oh gitu. Terus? Tapi kok mulai baju keluar. Waduh. Sandal geprung. Lah kok ada sleeping bag dibuka-bukain. Kira-kira ini mau apa-apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Nah, betul sekali kita mau main game biar tahu. Ini anak-anak kalau pas lagi camping, kayak mana coba bayangin di tenda. Berapa orang satu tenda sih? Bisa 4-5 orang ya? Biasanya satu kelompok OTVA itu ya antara 8 ya. Satu kelompok 8 orang, kemarin OTVA putra putri ya. Iya. Jadi satu tenda itu 4 anak kayaknya ya Mbak ya. Berarti kan bercampur aduk. Ya bajunya, Tuh. ya sleeping bagnya, Betul. ya matrasnya. Nanti giliran udah mau masukin aja packing. Baju tuh yang mana? Ini gak ada. Ini baju siapa? Dia ngaku. Cuek aja anaknya gitu kan. Giliran sampai rumah, bajumu mana? Gak tahu. Kebawa temennya. Itu kan jadinya coba bapak-bapak, bunda-bunda, ayah-ayahnya kita challenge. Dikasih limit waktu. Monggo packing Pak. Bu, beneran nggak nih kalau anak-anak itu jangan cuma anak-anak yang suruh packingnya sesuai aturan. Betul. Ya coba karena ayah bundanya bisa nggak ini kalau packing sesuai aturan? Karena kan kita harus tahu ya susunannya seperti apa. Yang mana yang bagian bawah, yang mana yang bagian tengah, yang mana yang bagian atas, bajunya diapain, terus masuk gitu aja atau gimana ya? Monggo kita minta 5 volunteer, 2 dari ayah, 3 dari bunda. Siapa yang mau men-challenge dirinya, membuktikan kepada dunia bahwa aku udah jago packing? Siapa? Boleh? Bunda siapa yang berani? Ayo, mau mengajukan diri atau saya pilih nih? Ya nanti ditarik aja malah. Ayo. Siapa? Bapak, iya. Bapak siapa? Oke. Ayah Tio. Ikut ya. Untuk ayah. Oke. Aku pilih satu bunda ya. Oke. Silakan. Siapa ya? Aku pilih dirimu. Yo. 2 orang. Masih ada 3 lagi. Masih ada 3 lagi. Siapa ya? Siapa ayah lagi Mbak Div? Ayo 1 lagi dari ayah. Siapa ya? Atau ayahnya Amar? Boleh? Monggo. Asik. Oke. Silakan. Siapa ya? Kasih semangat. Yang terlambat ini sebagai hukuman. Ayo. Siapa namanya Pak? Galing. Ayah Galim. Ayo Galim. Gali di sini aja. Ayah Gali. Sebagai hukuman terlambat. Oh ini terlambat. Ya. 1 lagi untuk bundanya. 1 lagi. Silakan. Tadi boleh pilih. Oke, aku pilih. Nggak boleh Mbak Sofi ya, soalnya pinjamnya ke Mbak Sofi. Siapa ya?
sakit. Sebenarnya nggak usah ngomong sih. Ayo. Tidak ada alasan. Iya. Mau alasan apa? Oke. Sudah terkumpul 5 peserta. Sekarang kita mau lihat ya, membuktikan bersama-sama selama ini apakah benar ayah bunda itu membantu anak-anaknya untuk packing sesuai dengan kaidah yang berlaku. Nah, semua sudah di depan matrasnya. Sudah. Di depannya semuanya ada sama ya. Ada sleeping bag, ada matras, ada sepatu. Semuanya sama kayak anak-anak mau outfit itu. Ya, sebetulnya ini levelnya agak dikurangi ya. Jadi bajunya kita cuma 1 step. Terus sudah gitu juga ada beberapa kayak topi, botol, itu juga kita skip karena berarti gampang lah ya, cincai ya. Iya, betul. Waktu berapa menit Mbak Adit? Dikasih berapa menit ya? 5 menit ya? Are you ready guys? Kita lihat selesai tidak selesai dikumpulkan, oke? Kita hitung mundur ya, dari 5 ya. Kita hitung mundur dari 5, setelah hitungan pertama langsung packing semuanya. 5, 4, 3, 2, 1, yuk! Semangat! Ini nggak ada alasan, nggak kuat ya, karena sudah dibuktikan. Ini tadi saya bongkar dari ranselnya masing-masing, jadi nggak ada. Kalau ada ayah bunda ngomel-ngomel anaknya pulang outfit, carrier-nya berantakan, coba buktikan. Bisa nggak ayah bunda packing? Ya, sudah 1 menit berlalu. Ikannya canggih-canggih ya. Canggih-canggih loh, lihat tuh. Sleeping bag udah beres. Ayah-ayahnya biasanya yang ual-ual aja. Jangan-jangan kalah sama anak-anaknya nih. Jangan sampai kalah sama anak-anaknya ya. Ayo semangat. Urutannya jangan lupa. Coba saya tanya, ayah siapa mas? Ayah Adi. Kira-kira dari dilihat dari sini urutannya benar nggak? Benar semua sih. Benar semuanya. Oke, mari nanti ya. Kita nanti lihat ya urutannya apakah sudah tepat seperti standarnya Sabin ataukah ada yang ngawur. Kayak gini sebenarnya enaknya diganggu sedikit sih. Coba sebentar. Maaf, Mbak Reni, sibuk ya? Ini masing-masing ada challenge-nya ya. Ada yang ukurannya besar, ada yang ukurannya kecil. Ayo, bagaimana? Ayo. Nanti kita minta jurinya dari Fadil ya. Untuk menilai apakah sudah sesuai dengan kaidah Sabin ataukah ada yang kurang atau bahkan salah. Kalau satu anak itu setiap tahun pasti ada apa, berarti ayah bunda kayaknya udah aktif kali ya. Sambil merem aja udah bisa gitu. Beres. Ayo. Mantap, ini mantap. Luar biasa ya. Ayah kayaknya udah, wih. Wah, ketinggalan. Oh, halo. Ini mau lagi ke bayi atau gimana sih? Oke, waktunya masih 2 menit lagi. Cepet loh beneran. Udah selesai. Ayah. Tapi ayah jangan berbangga hati dulu. Oh iya benar. Nanti belum diperiksa. Ayah gali 3 menit. Mantap ya. Mantap. Padahal kalau packing outfit itu bisa sampai 3 harian loh ya mempersiapkannya. Ini kalau dilombain cuma 3 menit doang. Iya betul. Berarti nanti ayah gali siap apa ya? Ayah yang berangkat. Loh, sekali-kali kita perlu orang tua yang berangkat. Bener nggak? Ya kan biar ngerasain
lagi. Nanti habis ini kita periksa apakah sudah benar atau salah. Silakan digendong ranselnya masing-masing. Oke. Udah selesai. Oh iya. Beneran loh, kurang dari 5 menit udah selesai semuanya. Keren. Masih ada waktu 1 menit lagi. Tapi benar-benar ya, benar-benar parang sabi loh ya kalau bisa packing sudah teruji dan terbukti. Belum. Terbukti, kita buktikan dulu. Siapa yang bersedia jadi jurinya? Bu Biba boleh menjadi juri sebagai juri packing. Bu Biba minta tolong untuk menjadi juri packing, Bu. Kita kuliti dan ini ada 5 parents SD 2 yang sudah berpacking, Bu. Boleh Bu Biba aja sendiri. Boleh. Udah, ayo. Kalau ada Bu Biba mau ngajak siapa? 1 buat ayah, 1 buat bundanya, boleh. Buat siapa, Bu? Ajak teman siapa? Bu Pia. Bu Pia dimohon kesediaannya untuk Bu Pia berdiri. Kok mana tak? Oh itu Bu Pia juga. Saya nyari-nyari di atas. Jadi minta tolong kepada Bu Pia dan Bu Biba untuk menilai bener nggak sih susunan packingnya yang disusun oleh ayah sama bunda ini. Oke, pertama dari yang tadi paling awal dulu selesai ya. Tadi ada ayah Gali sama Bunda Yusnita. Bunda Yusnita. Monggo satu-satu kita kuliti. Ya, kita lihat dari luar aja, dari luar coba. Benar nggak yang kayak gini? Kira-kira bener nggak, Bu? Oh, bener ya. Kalau untuk ukuran carriernya yang ukuran segitu, untuk matrasnya memang taruh di luar. Untuk matras udah benar, kasih tepuk tangan dulu dong. Hebat ya. Artinya atas tempatnya menyimpan matras di luar. Oke, sekarang kita buka. Oke, kalau berapa? Lihat paling atas apa, yang tengah apa, bawahnya apa, gitu kan Bu ya? Oke. Ada urut-urutannya ya Bu ya? Coba Bu, Mau dicek? silakan. Ya. Mau dicek boleh? Ya. Pertama dari ayah Gali, terus sama Bunda Yusnita. Boleh. Jangan lupa ini harus didokumentasikan, ini langka, ini benar. Ayah Bunda dicek. Benar nggak Bu itu Bu? Benar ya? Benar. Berarti ayah Gali sudah cepat dan tepat ya? Oke. Benar Bu urutannya Bu. Bunda Yusnita. Benar. Wih, Bunda Yusnita juga benar. Kasih tepuk tangan. Wes, mantap. Ayah Gali tadi dalam waktu 3 menit aja bisa ngepak dengan cepat dan juga tepat. Oke, ini soalnya anaknya udah biasa ya. Yang besar juga udah sering ya. Berarti ini Bunda nanti bisa diserahkan ke ayah aja kalau packing biasanya kan? Iya, biasanya ibu-ibu. Jadi nanti bisa untuk apa mendatang bisa didelegasikan kepada ayah untuk membantu packing ya Bun. Oke. Nah, untuk yang 3 ini juga karena sudah ikutan, tapi dilihat dari luarnya, Bu, ini jadi perdebatan Bu. Ini perdebatan yang gak ada habis-habisnya. Boleh nggak sih? Tiru ke samping, oh nggak di sebelah berdiri ya, pada segala macam. Itu ibu-ibu panjang banget kalau udah chatting begitu. Kalau aku di samping, kalau aku di atas, kalau aku dimasukin, bah itu sleeping bag apa matras? Gak ada bisa gitu jadinya. Oke, jadi sebenarnya kenapa sih Bu nggak boleh kayak gini Bu? Sebenarnya kalau matrasnya ditaruh di atas itu, kalau Sabi naikin ke tronton, cenderung matrasnya bisa lepas Bun, dan itu bisa tercecer. Jadi kenapa matras itu diutamakan kalau bisa masuk berdiri seperti ayah? Iya. Jatuh, kompas gitu. Iya betul. Dan kebanyakan teman-teman kecil tuh nggak ngeh kalau matrasnya jatuh gitu. Makanya kalau bisa di samping, kalau nggak di dalam. Mbak ya. Noted. Oke. Aduh, Masya Allah. Terima kasih sekali partisipasi dari ayah. Oke, jadi untuk outflow mendatang
lebih baik matrasnya itu berdiri. Oke, udah nggak boleh ada pertanyaan lagi ya Bunda ya. Matrasnya duduk atau berdiri gitu ya. Apalagi nanti TMUK 4 hari, 5 hari masih ada pertanyaan gitu. Oke. Terima kasih banyak untuk yang menangnya, monggo diambil hadiahnya, dipilih dulu. Boleh milih? Boleh ambil. Oh boleh. Hadiahnya boleh bebas milih ya. Boleh bebas boleh. Sebagai hadiah ucapan terima kasih, boleh milih hadiah sendiri. Terima kasih ya Ayah Bunda yang sudah berpartisipasi. Terima kasih Ayah Bunda semuanya. Oke, menginjak ke acara selanjutnya adalah sesuatu. Alhamdulillah. Menginjak acara selanjutnya, Mbak Citra. Kita cek dulu apakah sudah siap pengisi acara selanjutnya. Bintang tamu ya ini ya. Bintang tamu udah ke kemana-mana. Bintang tamu yang ditunggu-tunggu ya. Yang ditunggu-tunggu. Spesial banget karena khusus dipersiapkan dengan Oke, monggo silakan. Are you ready guys? Guys, are you ready? Are you ready guys? Oke. 1, 2, 3, 4. Adik-adik, ada kakak-kakak. Adik-adik. Duduk gak? Dari sini sayang. Adik. Ada kakak-kakak. Ini adalah persembahan dari siswa kamera. SD 2. Kita lihat kakak-kakak ya. Kita ini nggak di tengah soalnya kameranya nggak di tengah. Mohon maaf ya Bunda, ada sedikit kesalahan teknis. Kira-kira apa ya? Ada yang bisa menebak apa yang sedang dilakukan? Oh, mamanya di sana. Jadi sini kita tunggu di sini aja kayaknya. Tunggu di sini. Tutup. Ini siapa sih? Ini mau diminum lagi nggak? Tadi main apa aja? Oh, itu kakaknya udah berani.
Ini bentuk apresiasi dari siswi-siswi SD 2 telah didampingi selama setahun ke belakang. Segala rewelnya, segala ramenya, Untuk Bapak Ibu Fasil, terima kasih banyak kehadirannya. Ada Arsyad dan Jihan dan teman-teman SD 2 semua mau membacakan pesan cinta untuk Bapak Ibu Fasil. Terima kasih Ibu Guru, Bapak Guru. You are our hero. Kalian adalah pahlawan kami. Terima kasih telah mengajari kami ilmu dan adab. Terima kasih telah mendampingi kami dengan sabar, tulus, dan ikhlas. Maafkan kami sering membuatmu repot dan pusing. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Semoga Allah menyayangimu. We love you Bu Lina, Pak Dio, Pak Hasbi. We love you Bu Sarah, Pak Ian, Bu Amel, Bu Zah. We love you Bu Biba, Bu Aida, Bu Sri. We love you Bu Fia, Bu Kiki, Bu Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ya Allah teman-teman, sweet banget ya, sampai di belakang tuh sampai ada yang berlinang air mata. Masya Allah. Nah berikutnya kami meminta izin ya, bagi para fasil dimohon untuk ke depan untuk berfoto bersama anak-anak ya. Nggak apa-apa, di depan dilanjut aja nangisnya.
Ini saya udah sebetulnya harusnya dikasih warning ya, jangan pakai make up yang tidak tahan air. Harus yang waterproof. Moga sudah semua hasilnya. Aduh, Masya Allah tuh ya. Betapa anak-anakku sayang banget sama fasilnya ya. Fasilnya sabar, perhatian, maaf. Sabar, perhatian gimana enggak sampai anak-anak ngerebutin, Masya Allah. Masya Allah. Anak-anak soleh-soleha ya Bu, Insya Allah berkat pendam para fasil di sekolah. Aduh, ya Allah. Oke, untuk foto adik-adik jajar lagi kayak tadi ya. Boleh teman-teman bisa kembali ke posisi semula. Terima kasih ya sudah memberikan pelukan kepada ibu bapak ibu guru. Ya Allah. Terima kasih. Jadi anak-anak yang heboh di belakang, nggak suruh baris. Untuk ibu sama bapak hasilnya mungkin bisa dibagi dua ya, setengah di sini, setengah di sana supaya anak-anak juga kelihatan ternyata ininya amungnya pendek juga. Moga-moga ke pinggir 5 ya, ke pinggir 5, ke kiri 5, ke kanan 5. Bu Vicky ke kiri berarti ya, ke kiri. Oke, udah bisa ya kalau gini ya. Oh, sesi foto dulu, Mbak Adit. Oke. Kita abadikan dulu. Boleh silakan ya Bunda mau mengabadikan. Teman-teman, ambil sikap. Teman-teman, siap, ambil sikap. Sudahkah? Boleh tulisannya boleh ditunjukkan, Nak. Dihadapkan ke depan ya sayang. Ada yang kebalik, nggak kelihatan soalnya dari belakang. Udah yuk, boleh hadap ke depan, Nak. Coba, udah semua kok, udah. Siap ya? Are you ready untuk difoto? 1, 2, 3. Iya. Dan berikutnya ada sedikit tanda mata dari orang. Oke, pesan dulu. Pesan-pesan dulu atau tanda mata? Oke. Boleh ayat Bunda tadi yang sudah mendapatkan amanah titipan untuk ya, mempersembahkan tanda mata kepada ibu bapak fasilnya. Kenang-kenangan ada loh kita playdate SD 2 2022-2023. Terima kasih. Oh iya, ternyata nggak semua hadir ya. Ya udah. Boleh mungkin dititipin untuk yang nggak hadir ya. Oh, balik. Yang belum bisa hadir siapa Bu? Oh boleh. Titip ya. Ini setelah terima tanda mata boleh difoto lagi ya? Boleh. Foto lagi. Teman-teman foto lagi. Cheers. Cheers. Teh Rita, teh minta dari Umar ya. Bagus. Dari tadi nih.